itu. Suami istri. Iya. Suami istri. Leres Pak, gak apa-apa. Suami istri menikah, ya. Tidak punya anak. Oke, di sini karena tidak punya anak, kan kalau bagiannya kan disebutkan, maaf. Istri meninggal dunia, tidak ada anak. Suami berdasarkan surat An-Nisa ayat 12 mendapatkan setengah. Kita kan bertanya setengahnya lagi kemana? Oke, mari kita lihat. Dicek Pak, apakah ayahnya ada? Nih, apakah ibunya ada? Ternyata ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada. Setelah anak tidak ada, orang tanya, dicek saudara kandungnya ada atau tidak. Nah, ini saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Kalau anak tidak ada, orang tua juga sudah tidak ada, maka bagian berikutnya dicek saudara kandungnya ada yang hidup tidak. Saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Kalau misalnya ternyata dia ada saudara kandung laki-lakinya, meskipun sudah tua, hidup 2 orang misalnya, maka setengahnya ini sisa jatuh ke sini, enggak sampai. Enggak, saya ganti spidolnya. Jatuh ke sini, dibagi rata. Oke, sekarang bagaimana kalau begini? Itu sudah. Bagaimana kalau ternyata saudara kandung laki-lakinya ada 2, saudara kandung perempuannya ada 1, meskipun sudah tua? Maka ini setengahnya jatuh ke sini dengan komposisi 2:1. Maka kita laksanakan begini Pak. Saudara kandung laki-laki 1, saudara kandung laki-laki 1, saudara kandung perempuan dihitung 2, 1, 2 tambah 2 tambah 1, sisa yang setengah ini nanti berapapun dibagi 5, 2 diberikan ke saudara kandung. Begitu. Ini hikmahnya ada Bapak Ibu. Kenapa saudara kandung laki-laki dapat 2, di sini dapat 2, di sini dapat 1. Ibu-ibu di sini kalau suaminya meninggal dunia, maaf, ini misalnya saudara kandung perempuan meninggal dunia, suaminya hanya punya anak perempuan 2. Siapa yang menanggung nafkahnya? Saudara laki-laki. Jadi begitu ada musibah terhadap saudari perempuannya, saudara kandung laki-laki itu, baik kakak atau baik adik, itu harus tahu bahwa dia tanggung jawabnya hidup kembali. Nggak boleh ditelantarkan. Cuma sekarang itu tidak banyak disadari. Nah inilah hikmahnya itu. Ya kalau belum mengerti, ya dibuat mengerti, disampaikan, karena itu adalah hukum agama. Mari kita lanjutkan ya Pak Ibu. Bagaimana? Begini. Oke. Misalnya itu saudara laki-laki itu perempuan meninggal. Ya. Apakah punya anak tapi dia? Ya. Apa turun ke anaknya? Bapak Ibu, sebentar. Bapak Ibu,
Bapak Ibu, sebentar. Begini. Memang saya memahami apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu itu banyak sekali. Tapi kan saya harus tunjukkan pelan-pelan supaya jenengan nanti jangan lupa lagi. Sekarang bayangannya, ayah ibu ada, saudara kandung saudara ini ada, keponakan ada semuanya sekarang. Nanti nggak ada sebagian. Ini ada hukum-hukum tertentu yang sedikit nanti membuat Bapak Ibu harus punya ingatan ekstra. Jadi kalau mulai terasa agak berat, ingatlah yang berat itu nanti membaginya, bukan menghitungnya. Oke, saya urutkan sekarang ya. Ini aja, saya ulangi lagi. Ada pertanyaan? Begini, Bapak Ibu. Suami, istri, anak perempuan, anak laki-laki. Oke, saya mulai ya. Ini beberapa perbedaan. Tadi yang ditanyakan, ngapunten Pak sih. Pak sabar. Jadi begini ceritanya, Bapak Ibu. Suami meninggal dunia, istri hidup, lalu ada anak perempuan 1, ada anak laki-laki 1. Nah, di sini, mama. Saat suami meninggal dunia, ini ayah tidak ada, ibu tidak ada. Di sini ada saudara kandung laki-laki, ada saudara kandung perempuan. Monggo diperhatikan, Bapak Ibu. Saya ulangi, suami istri menikah 50 tahun, punya anak 2, 1 laki 1 perempuan. Saat dia meninggal dunia, istri hidup, anak perempuan hidup, anak laki-laki hidup, saudara kandung laki-laki hidup, saudara kandung perempuan hidup. Ini satu. Sampun, jelas? Saat dia meninggal dunia, karena ada anak, istri dapat 1/8. Anak laki, anak perempuan, surat An-Nisa ayat 11 mendapatkan sisanya, asobabil goir. Karena keberadaan anak laki-laki, maka saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dari almarhum terhijab mahjub. Jelas? Satu dulu. Sudah bisa dipahami ya? Ini sudah ada yang memvideo. Kalau nanti di foto juga bisa. Sekarang kita ulang. Kalau posisinya misalnya istri meninggal dunia, oke? Saat dia meninggal dunia, ini Bapak Ibu, tadi yang ditanyakan, suami hidup, anak perempuan tidak ada, anak laki-laki tidak ada. Terus ayah, nih, ayahnya tidak ada, ibu juga tidak ada. Nah, dia istri punya ini Bu, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Oke ya? Tidak ada. Kan sudah saya jelaskan tadi, lari kemana setengahnya? Ini kan karena gak ada anak, maka mendapatkan setengah. Kan tersisa setengahnya, ya kan? Kan lari ke sini.
dengan komposisi 2:1 sisanya. Ini kalau ada sekarang yang ditanyakan Pak Sabarna tuh begini. Ini ternyata sudah meninggal juga. Ini juga meninggal. Ini punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki. Ini juga punya anak laki-laki. Mari kita lihat. Oke ya, yang ditanyakan Pak Sabarno ini. Sudah bersabar beliau. Suami istri menikah 50 tahun, tidak ada anak. Orang tua juga sudah meninggal lebih dulu. Yang hidup sebenarnya masih ada saudara satu, saudari satu. Tapi ketika si istri meninggal, ini sudah meninggal lebih dulu. Sudah meninggal lebih dulu. Yang ini punya anak, yang ini juga punya anak. Di dalam urutan penerima bagian pasti yang dihitung adalah anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki saja. Jadi sisanya, misalnya di sini kasusnya seperti ini, dari harta istri suami mendapatkan setengah, kan sisa setengah. Ini jatuh ke ini enggak. Setengahnya ini jatuh ke sini. Kalau sekali lagi, kalau dia punya saudara laki-laki, anaknya ini, jadi keponakan si mayit, ini keponakannya, anak laki-lakinya ada 2, dibagi 2 rata. Tapi kalau ada perempuannya, anak perempuannya tidak, hanya laki-laki. Ya begini Bapak Ibu. Begini sebentar. Iya. Sabar dulu. Ini yang susah adalah begini. Kalau yang di laki-lakinya itu kan begini. 25 penerima bagian pasti. Dari 25 orang itu 15 orang itu laki-laki, 10 orang itu perempuan. Yang harus dipahami dari awal, perempuan itu ditanggung, dijamin, dilindungi. Itu yang harus diingat. Yang ini jangan cuma berpikir menerima. Ibu yang perempuan juga jangan berpikir tidak menerima pikirannya. Jadi itu menerima pakai saluran, harus keluar salurannya itu. Tetapi itu juga berpikir yang putri juga jangan berpikir tidak menerima lalu buntu, gelap semuanya. Enggak. Warisan terbesar itu adalah kekeluargaan. Warisan terbesar itu adalah kekeluargaan. Kebahagiaan saya itu Bapak Ibu kalau menyelesaikan waris. Jadi kalau belajar gak konsen, tapi giliran menyelesaikan itu konsen banget. Itu bagaimana? Nah makanya kita pelan-pelan. Nah itu yang saya contohkan. Jadi Bapak Ibu, begini ngabuten. Saya melewati beberapa materi. Begini, setelah faraid ini dilaksanakan, mohon dipahami ini. Setelah faraid ini dilaksanakan, secara teknis itu sudah menjadi hak ahli waris bermusyawarah boleh. Nah, itulah Bapak Ibu, faraidnya dilaksanakan dulu. Artinya jenengan berdua, mau laki mau perempuan, sedang diuji bersama-sama. Ujiannya diselesaikan dulu.
Setelah itu syukuran. Orang ujiannya tidak dilaksanakan, bagaimana mau syukuran? Gak ikut ujian. Ujiannya gak diikuti, tidak dijalani. Maunya segera syukuran. Nah, insya Allah kalau menjalani ini sama juga, yang ibu-ibu juga bisa mengingatkan, Kang, tanggung jawabmu, Kang, atau Dek, tanggung jawabmu. Rebutan. Ya. Bapak Ibu, Semua hidup. Dom duit. baik ya. Suami istri menikah.